Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Anita Miftahul Maufiro, Sarjana Sains Terapan dan Magister Teknik, dan juga Ibu Levana Fora Wakidi, Sarjana Sains Terapan, Magister Teknik, dan juga Bapak Singgih Yuda Setiawan, Sarjana Sains Terapan, Magister Teknik, selaku penyelenggara acara ini, dan juga yang saya hormati dan saudara-saudaraku sekalian, para mahasiswa dari Poltekkes Surabaya. Perkenalkan dulu, nama saya Rizky Pahlawan. Di sini saya konsultan dan praktisi digital marketing sejak tahun 2016. Keseharian saya memang mengajar untuk digital marketing dan memang berbisnis online ya, terutama kami sedang mengembangkan usaha madu. Nah, Anda bisa cek website saya di sini, rizkypahlawan.com, untuk CV saya dan juga ada saya. Oke, baik, berikutnya untuk materi. Uh, Nah, ini harapan saya, teman-teman mahasiswa yang hadir itu menonton materi ini dulu ya. Jadi sehingga nanti Anda itu hadir di kelas, itu sudah siap dengan materi yang sudah kami siapkan. Oke. Baik, ini nanti saya siapkan materinya. Sebentar. Nah, ini nanti materi ini akan saya kirimkan ke Ibu ya, Ibu Anita nanti. Nah, nanti sebelum masuk kelas minta tolong disiapkan email dan foto produk ya. Minimal foto produk itu minimal 5. Oke. Kemudian laptop dan koneksi internet. Kalau misalkan tidak ada laptop juga bisa pakai smartphone atau HP Anda ya. Tapi saya sarankan lebih enak pakai internet. Juga koneksi internet ini jangan mengandalkan WiFi gedung. Khawatirnya kalau Anda gunakan bersamaan, nanti jadinya lemot ya. Jadi saran saya, kita menggunakan internet masing-masing ya. Oke. Baik, pertama ada 4 pokok pembahasan yang mau saya sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Oke, yang pertama pengenalan digital marketing. Ya, kenapa harus digital marketing? Digital marketing itu adalah bagaimana produk kita atau jasa kita bisa ditemukan online, ditemukan orang melalui online ya, atau melalui media sosial mereka gitu kan. Di dalam digital marketing ada 4 pasar. Yang pertama adalah mesin pencari, yang kedua adalah media sosial, yang ketiga marketplace, yang keempat adalah forum. Nah, pasar itu apa? Pasar itu di mana pembeli menemukan kita. Itu istilahnya pasar. Ada Google, ada sosmed, ada marketplace seperti Tokopedia, Shopee dan segala macam. Ada forum. Forum itu bisa grup Facebook, grup WA segala macam. Jadi misalkan kemarin saya dapat info dari ibu itu ada yang jual nasi cokot. Nah, nasi cokot itu kan nasi itu kan tidak mungkin dikirim ke luar kota. Nah, kan. Nah, sederhananya nanti bisa Anda jual ke Facebook lewat grup jual beli lokal. Misalkan ya, segmennya siapa untuk nasi cokot? Katakanlah karyawan, katakanlah mahasiswa, katakanlah misalkan siswa. Jadi Anda gabung ke grup Facebooknya mahasiswa, grup Facebook grup Facebook karyawan Surabaya seperti itu ya. Nah, ini mungkin selengkapnya kita akan ketemu di kelas, tapi minta tolong video ini dipelajari dulu sebagai pra-workshopnya atau pembekalannya gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, kita bisa membuat konten dengan AI. AI itu apa? AI itu Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang diciptakan untuk otomisasi pekerjaan manusia agar lebih cepat dan tepat. Oke, saya bahas sedikit saja mengenai AI ya. AI nanti bisa membuat target pasar, bisa membuat perencanaan konten, bisa membuat artikel. Nah, saya bahas dulu yang nomor 3 ini bisa membuat artikel promosi. Contoh ya, Anda buka AI-nya, jadi selengkapnya mungkin ada bisa saya siapkan di tutorial video ini ya. Ada playlistnya di sini. Nah, pertama kita buat dulu analisa, maaf, kita buat dulu konten kalimat promosi ya, misalkan gini ya. Oke, dengan bantuan AI. AI macamnya banyak, ada ChatGPT, ada Google Gemini, ada Microsoft, ada Copilot, segala macamnya. Oke, baik, sepertinya kita bikin dulu value produknya, misalkan gini ya. Misalkan tadi jualannya apa? Nasi, cokot gitu ya. Oke, oke. Perintahnya seperti ini aja, perintah ke AI-nya.
bertindaklah sebagai copywriter. Copywriter itu penulis ya. Jadi si AI-nya ini, maaf, penulisannya salah. Writer untuk menjual, oke, mohon maaf, berikan saya buatkan ya, mohon maaf, buatkan saya artikel dan edukasi untuk menjual. Nah, nasi cokotnya ini dimasukkan. Nah, nasi cokot. Kalau ada brandnya silahkan dikasih brandnya. Oke. Kemudian ditambahkan value-nya, terus mungkin kemasannya, terus apa lagi ya? Terus value-nya mungkin apa? Higienis mungkin ya. Nah, terus value-nya itu value itu apa? Value itu kenapa orang harus membeli di tempat Anda gitu ya. Misalkan menggunakan bahan organik gitu ya. Kan teman-teman dari Poltekkes atau mahasiswa kesehatan kan pasti mengutamakan segala sesuatu yang sehat ya, baik dari bahannya maupun dari kemasannya. Menggunakan kemasan yang apa ya? Oh ya higienis ini sama ya, menggunakan kemasan yang bersih misalkan ya. Value, oke. Harga terjangkau ya, misalkan. Value itu apa saja? Value itu kenapa orang harus memilih di tempat Anda, tidak beli nasi coklat di tempat lain. Oke. Artikel untuk menjual nasi coklat dan ini ya, saya tambahi artikel edukasinya ya. Ini saya taruh di belakang aja dan edukasi. Buatkan saya artikel untuk menjual nasi coklat dan edukasi kenapa harus memilih makanan sehat gitu ya. Nah, jadi saya minta si AI-nya itu nanti untuk membuat artikel nasi coklat, terus edukasi kenapa harus memilih makanan sehat. Oke. Nasi coklat katakanlah brandnya saya tulis di sini Poltekkes gitu ya sebagai contoh aja. Poltekkes Surabaya. Kalau ada brandnya silakan ditulis. Ini kan saya tidak tahu brandnya teman-teman ya. Oke. Value-nya apa? Higienis, harga terjangkau, mungkin menggunakan beras pulen misalkan ya. Terus apa lagi ya? Value-nya itu ya. Anda lebih tahu. Kalau saya kan jualan madu misalkan value-nya adalah lolos uji lab. Oke, lolos izin PIRT, lolos apa namanya menggunakan kemasan yang BPA free katakanlah gitu ya. Terus menggunakan apa namanya? Menggunakan kemasan apa namanya kaca, tidak plastik yang daur ulang. Nah, itu baik dari sisi produknya maupun dari sisi kemasannya. Oke, value lagi misalkan siap antar ke kantor, misalkan ya, kantor atau kampus misalkan ya. Ya, Anda tulis dulu anunya, value-nya Anda itu apa? Value atau value itu kenapa? Value itu istilahnya kalau diterjemahkan nilai ya. Apa nilai produk Anda dibanding dengan nilai produk sejenis? Itu apa itu? Sebutkan. Nah, itu. Sampaikan kepada konsumen Anda kalau Anda mempunyai nilai itu. Gitu. Jadi sedemikian sehingga orang lebih memilih produk Anda dibanding produk yang lain. Oke, kemasan misalkan ini nggak tahu kemasannya mungkin kemasan mungkin kecil terus besar ya. Uh, misalkan ini ya porsi kecil sama porsi besar mungkin ya. Porsi kecil sama porsi besar. Nah, rincikan di sini ya. Oke, oke. Kemudian mungkin alamat pemesanan ya. Nah, ini alamat Anda atau alamat Anda buka warung di mana atau buka lapak di mana. Misalkan saya nggak tahu ya persisnya ya. Saya tulis di sini aja misalkan Gubeng Surabaya gitu ya. Karena saya nggak tahu lokasi rombongnya Anda ya. Atau lokasi rumahnya enggak apa-apa ya. Oke. Misalkan kontak pemesanan. Nah, orang kalau mau pesen itu lewat mana? Kalau offline biar dia datang ke alamat offline gitu. Kalau dia online biar dia bisa lewat GoFood atau mungkin bisa lewat
sini nomor HP ya. Ini kan sementara pakai nomor HP saya aja. 9587 9128. Nah, seperti ini misalkan ya. Kontak pemesanan. Misalkan kasih nama Anda. Misalkan di sini Bapak Rizky. Oke. Oke, seperti itu ya. Oke, pemesanan sudah. Apalagi ya yang sekiranya yang mau Anda jelaskan ke konsumen itu apa? Value, kemasan. Oke. Mohon maaf berantakan. Seperti ini ya. Value, kemasan, terus kontak pemesanan. Oke, nanti gambarnya nyusun gini. Oke. Nah, ini tinggal saya oper ke, kalau sudah mungkin Anda rincikan lagi, terus Anda porsi besar, porsi kecil, apalagi. Oh ya, lauk misalkan ya. Lauk misalkan. Nah, ini misalkan ayam suwir gitu ya. Apa misalkan telur, apalagi kering tempe, nasi cokotnya deh. Terus apalagi dan lain sebagainya. Misalkan daging gitu ya. Oke. Terus berikutnya apalagi gitu ya. Nah, intinya Anda rincikan di sini sebelum Anda memasukkan ke ChatGPT. Oke. Berikutnya di copy dulu semuanya dari ini, dari perintahnya dia. Jadi, oke, di copy semua. Kita buka ChatGPT. Misalkan, lah ini tutorialnya sudah saya siapkan semua di channel saya nanti di sana buka. Link tutorialnya ada di sini di modul ya. Di sini ini bit.ly AI untuk digital marketing ya, nanti Anda bisa buka-buka sendiri di rumah. Oke, kita buka AI-nya. Nah, ini ada 3 AI yang saya pakai, ada Gemini, ada Copilot, ada ChatGPT. Kita pakai ChatGPT boleh, pakai Gemini boleh. Kita dua-duanya kita pakai misalkan ya. Oke, ChatGPT dulu ya. Buka lembar ChatGPT yang seperti ini. Kemudian kita paste di sini. Oke, kita enter. Nah, kita minta si AI-nya ini membuatkan artikel atau bahan promosi. Wah, ini. Nah, kayak gini ya contohnya. Nah, dibuatkan sama dia itu dibuatkan narasi gitu atau kalimat. Apakah Anda bingung memilih makanan siang yang enak? Nah, mungkin value-nya kurang ya. Nasi coklat itu buat sarapan atau buat makan siang? Nah, kan gitu. Nanti Anda sampaikan di value. Makan siang enak, sehat. Nah, gini ya, nasi coklat Poltekkes Surabaya. Oke. Kenapa harus memilih nasi coklat? Nah, value tadi ya. Oke, value-nya. Bikinnya sehat, kemasan bersih, nanti dirincikan sama dia. Oke, terus dan segala macam. Nah, gitu. Pilih lauk yang sehat. Nah, oke. Alat pemesanan. Nah, gini ya, tinggal di copy, nanti dibuat bahan promosi. Oke. Berikutnya mungkin pakai Gemini. Kurang lebih fungsinya sama. Oke, kita paste di sini. Kita enter. Nah, oke. Bosan makan siang gitu-gitu aja. Oke, nasi coklat Poltek Surabaya menjawab ada. Oke, value-nya kan nah itu. Jadi semakin rinci data yang kita masukkan ke AI itu semakin bagus karena dia akan lebih merincikan lagi dari data yang sudah kita masukkan. Nah, beras pulen ini nah ini praktis dan siap antar. Oke. Porsi porsi kecil, porsi besar. Oke. Monggo mau dipakai yang pakai Gemini boleh, pakai ChatGPT boleh. Ini juga bisa diterapkan di HP Anda ya. Oke, baik berikutnya konten sudah ya. Nah, nanti juga AI bisa bikin gambar. Nanti mungkin kita terapkan di kelas ya, bikin gambar pakai AI. Oke, berikutnya oke, siapkan konten gambar. Terus ini mungkin saya lewati dulu ya untuk anu ya. Kemudian oke, AI yang kedua itu kita bisa menggunakan AI untuk analisa bisnis. Contoh kayak gini ya, prompt-nya saya siapkan di sini ya. Sebagai coach bisnis profesional, oke, bisakah Anda membantu saya membuat manfaat fungsional, emosional, dan analisa keunggulan? Nah, oke, misalkan. Nah, ini kita copy saja. Misalkan kita membuat analisa bisnis pakai AI ya. Oke, kita copy dulu. Nah, prompt-nya kita revisi dulu di Word-nya ini ya. Oke, mohon maaf di sini tadi ya. Nah, value-nya ada. Oke, ini kasih pembatas dulu mungkin ya. Oke, prompt-nya saya paste di sini. Nah, ini saya anukan dulu ya. Nah, nanti ini modulnya bisa Anda minta ke Ibu nanti atau mungkin saya upload juga nanti. Oke, sebagai coach bisnis profesional, jadi si AI-nya ini saya mau fungsikan dia sebagai coach bisnis saya, guys. Produk dan jasa misalkan ini saya masukkan di sini nasi coklat. Oke, kita mau bikin analisa bisnis untuk
nasi cokot. Oke. Kategori bisnis berarti kuliner ya. Kuliner, kuliner dan makanan sehat ya. Kuliner dan makanan sehat gitu kan ya. Terus value, fitur dan manfaat ini masukin aja yang tadi ya. Ini ya. Fitur dan manfaat mungkin lauk, kemasan ini kita masukkan juga. Value juga ini juga termasuk. Nah, oke. Ini kita hapus saja, terus kita taruh bawahnya sini. Nah, oke. Sebagai coach bisnis profesional, bisakah Anda membantu saya membuat manfaat emosional, fungsional, analisa bisnis untuk nasi cokot, industri kuliner, dan makanan sehat? Fiturnya, nah kayak dimasukkan kayak gini. Oke, siap. Terus ini di copy saja semuanya, di copy, kita copy ya, kita taruh di Gemini tadi, kita taruh Google Gemini-nya tadi. Seperti ini ya. Nah, kita ini chat baru karena ini topik baru ya. Oke, kita mau analisa bisnis nasi cokot. Oke, pakai bantuan Google Gemini. Enter. Nah, oke, kita lihat dulu. Oke, manfaat fungsional nasi cokot, menyehatkan dan bergizi. Oke. Nah, ini nanti mungkin ada tugas tambahan dari Ibu, mungkin bikin analisa bisnis, nanti bisa bantuan pakai pakai AI ya, pakai apa Gemini ya. Menyehatkan dan bergizi, praktis dan higienis. Oke, nasi cokot terbuat dari beras coklat yang kaya raya. Oke. Oke, mungkin beras merah mungkin ya, ini direvisi lagi ya. Oke, praktis dan higienis, harga terjangkau, rasa beragam. Oke. Manfaat emosional. Oke. Lebih sehat. Oke. Dukung ramah lingkungan dan segala macam. Nah, oke. Oke. Setelah kita analisa, kita harus tahu produk kita ini diterima di usia berapa. Ini misalkan ya, itu bagian dari analisa. Oke, kesimpulan nasi memiliki potensi besar di industri kuliner dan makanan sehat. Oke. Misalkan gini terus ada perintah yang kedua yaitu lah ini yang pertama analisa bisnis dan target pasar. Oke. Dari data di atas, bantu saya membuat target audiens. Target audiens itu calon pembeli kita ya. Kita copy saja gini, terus kita paste di bawahnya sini ya. Karena ini topiknya nasi cokot dengan analisa yang sama, jadi chatnya tinggal meneruskan saja. Oke. Tapi ketika untuk produk baru itu tinggal di new chat ya, atau percakapan baru. Tapi ini produknya sama, tinggal saya paste di sini aja. Kemudian kita enter. Oke. Dari data di atas, bantu saya membuat target audiens untuk misalkan usia lokasi. Oke. Dari target audiens nasi cokot. Secara demografi, usianya 20 sampai 45 tahun. Oke. Segmentasinya atau target marketnya, misalkan karyawan kantoran, mahasiswa, pengusaha, nah itu ya. Ada 3 target market pendidikannya. Oke. Inilah yang dinamakan buyer persona. Buyer persona itu apa? Buyer persona itu kita menggambarkan siapa pembeli kita. Kita menggambarkan siapa target market kita. Itu namanya riset buyer persona. Nanti media sosialnya apa, dia buka medsos jam berapa, nanti kita bisa analisa di sini. Lah, sebelum posting, nah ini kan harus Anda tak ketahui dulu gitu ya. Contoh nanti misalkan karyawan, misalkan pengusaha yang usia 45. Nah, ini kan nggak mungkin buka TikTok. Malu dong, umur 45, 50 terus masih goyang-goyang di TikTok kan malu ya. Jadi sesuaikan dengan media sosialnya nanti. Oke. Media sosial, oke, Instagram. Oke. Oke, ini strategi pemasaran untuk menjangkau target audiens dari nasi cokotnya tadi. Membuat konten yang menarik, oke, menjalin kerjasama dengan influencer. Nah, mengiklankan ini ya, mengiklankan di media sosial dan segala macam. Terus ini ada lagi misalkan ini ada 4 perintah ya. Oh, dari anu ya. Oke, media sosial yang digunakan apa aja nanti kan ada di sini ya. Oke. Nah, oke, misalkan oke dari sini misalkan kita kasih perintah lagi misalkan dari data di atas, oke, buatkan saya kalender konten. Kalender konten itu apa? Perencanaan untuk ide konten ya. Kalender
konten untuk target market usia, misalkan usia berapa yang mau dimasukkan? Misalkan untuk mahasiswa, target market mahasiswa gitu sih. Oke, dari data di atas buatkan saya kalender konten. Nah, untuk misalkan mahasiswa selama 7 hari misalkan. Jadi selama 7 hari kita kontennya apa aja gitu. Nah, oke. Kalender konten untuk nasi coko target mahasiswa selama 7 hari. Oke. Meningkatkan kesadaran merek. Oke. Target audiens usianya sekian ya. Mahasiswa kan usia sekian ya, S1 ya. Oke, platform Instagram, Facebook, Twitter. Oke. Hari Senin kita konten apa aja? Oke. Sarapan sehat dengan nasi coklat. Nah, captionnya ini. Oke, hashtag-hashtagnya ada semua. Nah, nanti posting di mana aja? Instagram, Facebook, Twitter. Senin, Selasa posting apa? Oke, posting testimoni mahasiswa yang sudah beli. 3, Rebu posting apa? Oke, infografis tentang kesehatan nasi coklat. Oke, Kamis pesen apa? Konten apa? Oke, interaktif. Oke, Jumat. Oke, demikian. Promo spesial Sabtu apa? Tips memasak nasi coklat. Oke. Lah sekarang, misalkan marketnya kita ganti bisa nggak Pak? Bisa. Misalkan ini kita copy saja. Marketnya kita ganti pengusaha tadi ya, atau karyawan ya. Karyawan, ya kan? Karyawan selama 7 hari. Oke. Yang pertama tadi marketnya adalah karyawan. Yang ketiga, yang kedua adalah, mohon maaf, yang pertama tadi mahasiswa, yang kedua karyawan. Oke, kita enter saja. Selama 7 hari, kalau misalkan kita menargetkan ke karyawan, kontennya apa aja? Oke. Karyawan rata-rata di usia 25 sampai 45. Tapi tadi kalau mahasiswa antara 18 sampai 24 atau 25. Oke, ini ada LinkedIn. LinkedIn itu adalah situs untuk company profile ya, atau mungkin mencari kerja ya. Oke, berikutnya ada Facebook, ada Instagram. Nah, di sini nggak ada TikTok kan? Nah, beda usia, beda platform. Itu yang harus kita perhatikan. Oke. Senin kita konten apa? Posting gambar nasi coklat dengan tagline makan siang sehat dengan praktis untuk karyawan. Oke. Selasa posting apa? Video testimoni karyawan yang sudah makan nasi coklat. Keren ya, kita dibikinin analisa bisnis pakai AI gitu ya. Oke, gitu. Nah, nanti akan kita rincikan lagi di kelas. Nanti ya, ini linknya bisa Anda save, mungkin Anda susun lagi sebagai laporan ya. Ini ada link bagikan dan ekspor. Oke, klik bagikan, terus ini seluruh chat ya. Kalau chat yang ini doang, yang ini perintah dan respon ini. Tapi kalau untuk seluruh chat, ya ini bagikan link publik. Oke, klik di sini. Oke, kita copy linknya, nanti bisa Anda buka-buka lagi ya, atau Anda analisa lagi ya. Oke, misalkan di sini ya. Saya kan ini. Contoh analisa ya. Contoh analisa nasi cokot ya. Nah, saya paste di sini ya. Nanti saya share ke teman-teman ya. Oke, berikutnya, oke, konten sudah, analisa sudah. Sekarang tinggal posting. Ntar dulu ya. Saya lihat agendanya dulu. Oke, analisa bisnis sudah ya. Artikel promosi tadi sudah di awal tadi ya. Artikel promosi atau copywriting. Copywriting intinya ajakan orang untuk membeli itu istilahnya copywriting. Oke, ini saya contohkan untuk produk madu ya. Kalau yang nasi coklat yang tadi. Oke, gambar nanti dulu mungkin kita. Oke, berikutnya adalah materi posting. Tapi sebelum sebelum posting kita mau riset dulu nih nasi coklatnya. Oke, kita buka Excel dulu seperti ini. Nah, kita new aja dulu oke. Kemudian kita buka Google. Nah, riset itu harus menggunakan datanya Google. Contoh saya kasih data seperti ini ya. Oke. Kita buka Google seperti ini, klik seperti ini ya. Misalkan di sini nasi coklat. Nah, ini adalah data pengguna Google untuk yang mengetikkan nasi coklat. Oke. Di sini ada yang bercetak tipis dan yang ada bercetak tebal. Yang bercetak tipis ini adalah apa yang kita ketikkan, sedangkan yang bercetak tebal ini adalah saran dari Google. Nah, seperti itu, oke. Nah, sekarang
kalau mau bikin iklan itu harus mengikuti saran dari Google. Karena untuk muncul di sini, oke, untuk muncul di sini itu membutuhkan 1.000 ketikan. Nah, nasi coklat ayam suwir ada 1.000 orang yang mengetik. Nasi coklat Malang ada 1.000 orang yang mengetik. Surabaya ada enggak? Surabaya ada. Berarti marketnya juga besar. Oke, nasi coklat Surabaya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini misalkan ketik di sini aja jual nasi coklat. Oke. Nah, yang dibutuhkan sama pasar itu nasi coklat yang rasa apa? Nah, ini kan ada ayam suwir pedas, ada tongkol suwir, ada apa ini? Ada viral, ada ini kan kalau viral begini ya. Jadi pencari nasi coklat atau penggemar nasi coklat adalah mereka yang varian-varian ini. Nah, itu adalah saran dari Google. Nah, itu yang kita ambil datanya. Misalkan ya kita print screen di sini ya, kita ambil datanya ketik di Excel gitu ya. Nah, gitu ya. Misalkan ini varian produk gitu aja ya. Varian rasa mungkin kalau nasi coklat ya. Oke, misalkan ini nasi coklat ayam suwir. Nah, ini adalah maaf penulisannya salah. Ayam suwir seperti ini. Nasi coklat apa lagi? Misalkan nasi coklat ayam suwir pedas. Oke, terus apa lagi? Terus misalkan nasi coklat apa ini? Tongkol suwir. Oke. Oke, nasi coklat apa lagi misalkan nasi coklat dan lain sebagainya ya. Oke, contohnya seperti ini aja. Oke. Misalkan tadi varian rasa. Nah, misalkan ya, tebelkan kayak gini ya. Ini kata kuncinya tadi ya. Manfaat ya mungkin berikutnya mungkin kota target ya. Kota target. Kota target ini ya pasti kalau nasi coklat kan Surabaya, tapi kan bisa disegmenkan untuk dekat kampus misalkan. Surabaya dekat kampus Poltekkes ya, misalkan kayak gitu ya. Nah, target terus berikutnya buying keyword. Oke. Terus apa lagi? Buying keyword. Oke, terus nah buying keyword itu seperti apa? Misalkan gini, jual. Nah, jual ini adalah buying keyword. Beli. Nah, beli ini adalah buying keyword. Pesan. Nah, pesan ini adalah buying keyword. Buying keyword adalah kata yang mengawali kata kunci. Nah, kalau nasi coklat ini kata kunci. Kata kunci itu apa? Kata kunci itu adalah apa yang diketikkan pembeli Anda. Itu namanya kata kunci. Nasi coklat. Oke, tadi. Maaf, oh ini istilahnya salah ya. Saya ubah mungkin nasi coklat ya. Oke, kata kunci ya. Kata kunci. Oke, karena ini produknya lokal, pasti kota targetnya Surabaya. Tetapi di sini saya contohkan ada riset kota lagi. Nah, di sini ada tools namanya Google Trends. Oke, misalkan ini ya. Nah, ini adalah riset untuk produk yang bisa dikirim ke luar kota. Nanti mungkin teman-teman ada produk yang bisa dikirim ke luar kota. Misalkan di sini kan saya contohkan di sini misalkan madu murni. Nah, oke. Google Trends ya. Oke. Tetapi untuk nasi coklat kan tidak bisa dikirim ke luar kota. Jadi cukup menggunakan Google saja ya. Nanti dirincikan lagi. Oke, madu murni. Oke, ini 12 bulan terakhir. Oke. Oke, ini adalah grafik dari Google Trends yang orang yang mengetikkan madu murni di Google selama 12 bulan terakhir. Nah, ini grafiknya ya. Ini grafik pencarian Google untuk yang mengetikkan madu murni. Oke, berikutnya di sini ada provinsi mana aja yang mencari madu murni. Ada di Gorontalo, ada di Papua, ada di Jogja, ada di Jateng. Nah, ini bisa kita spesifikkan ke kota lagi. Ini kita bisa spesifikkan ke kota. Misalkan sewilayah saya ganti kota ya. Oke, nah ternyata oh Cirebon. Tapi lebih luasnya pakai subwilayah. Nanti tinggal cari di Google daftar kabupaten di Jogja, Bantul, Sleman, di terus mana?
Gunung Kidul, Kulon Progo. Nah, nanti postingannya jual madu murni Kulon Progo, jual madu murni Bantul, nah gitu ya. Oke, fungsi Google Trends yang pertama bisa melihat kota atau wilayah. Oke. Fungsi Google Trends yang kedua bisa membandingkan antara kata kunci satu dengan kata kunci yang lain. Nah, contoh misalkan seperti ini, misalkan madu murni saya bandingkan dengan madu hutan. Madu hutan. Oke, ini bisa 5 ya. Nah, oke, bisa 5. Oke. Nah, ternyata grafik di sini antara madu murni dan madu hutan lebih tinggi madu murni. Nih, kita tambahkan madu apa lagi? Misalkan madu sarang. Madu yang ada sarang albanya ya. Oke, kita bandingkan ketiga grafik ini. Ketiga kata kunci ini grafiknya lebih tinggi mana? Oh, ternyata masih tinggi madu murni, masih tinggi daripada madu hutan. Madu hutan masih lebih tinggi daripada madu sarang. Nah, oleh sebab itu ketika saya punya usaha madu, mana yang paling laris atau mana yang paling saya tonjolkan? Yang paling saya tonjolkan adalah grafik tertinggi, yaitu madu murni ya gitu ya. Misalkan nyetoknya paling banyak, mungkin kita produksinya paling banyak adalah madu murni. Begitu juga dengan grafiknya. Nah, masing-masing data ini punya grafiknya. Misalkan ini biru madu murni, pencariannya ada di mana? Gorontalo sampai Sulawesi Utara. Oke, misalkan madu hutan, ada di mana grafiknya? Beda lagi loh, Sulawesi Tengah ya. Tadi kan Gorontalo peringkat pertamanya, kalau madu hutan peringkat pertamanya ada di Sulawesi Tengah. Madu sarang grafiknya beda lagi. Nah, tuh malah ada di Papua. Nah, masing-masing grafik ini, masing-masing data, masing-masing kata kunci ada datanya masing-masing kan gitu ya. Terus berikutnya misalkan kalau saya mau download datanya yang madu hutan, data provinsinya, ada tombol downloadnya di sini, diklik. Nah, ini ada di sini ya. Oke, muncul di pojok atas ini. Nah, ini datanya misalkan. Kalau mau membuat postingan berarti sesuai dengan riset. Nah, ini misalkan datanya ada di sini. Sulawesi dan segala macam. Oke, saya skip dulu ya. Kita fokus ke nasi coklatnya tadi. Oke, buying keywordnya tadi apa? Jual, beli. Terus apa lagi? Pesan. Oke, saya simpan dulu ya. Ini. Oke, misalkan saya kasih nama nasi coklat. Maaf. Oke, berikutnya ini riset ya, riset kata kunci. Oke, berikutnya adalah kita langsung ke merangkai kata kunci. Oke, kita rangkai dulu kata kuncinya ya. Misalkan di sini saya contohkan dulu misalkan kita rangkai dulu kata kuncinya. Misalkan di sini saya tulis buying keyword. Misalkan terus sini saya tulis nomor mohon maaf nomor HP dulu ya. Nomor HP dulu misalkan ya. Nomor HP buying keyword terus kata kunci. Terus di sini mungkin saya tulis segmen pasar mungkin ya. Target pasar ya. Terus berikutnya mungkin kota target. Oke, di sini mungkin saya isi dulu target pasarnya tadi untuk siapa ya? Misalkan untuk karyawan tadi ya. Untuk sarapan karyawan. Ada 3 tadi, karyawan, mahasiswa, sama pengusaha ya. Mahasiswa. Marketnya satu lagi tadi mungkin pengusaha. Sarapannya bisa diganti makan siang, bisa makan sore. Nah, oke, misalkan saya copy lagi di sini, saya ganti makan siang ya. Saya ganti juga ini makan siang ya. Terus ada lagi ini makan siang juga ya. Oke, baik berikutnya kota target berarti di sini mungkin Surabaya. Oke, mungkin bisa ditambahi mungkin Surabaya dekat kampus Poltekkes misalkan ya. Dekat kampus
Poltekkes. Nah, misalkan ini ada double klik di sini, klik 2 kali ya. Klik-klik. Nah, ya, oke. Poltekkesnya misalkan kita ganti UNER, kita ganti UNESA, ya. Nggak apa-apa, bervariasi. Tergantung lokasinya Anda ya. Terus berikutnya dekat kampus UIN, ya kan. Kampus mana lagi Surabaya ya, ya sekiranya, oke. Atau siap antar gitu ya. Nah, ada segala macam. Oke. Baik, kata kuncinya tadi tinggal dimasukkan aja ketiganya ini. Oke. Di sini misalkan kata kuncinya ada masukkan aja di sini. Nah, ini ada kotak 3, diklik 2 kali. Klik-klik. Nah, seperti ini ya. Baik, berikutnya baik keywordnya tadi ada apa tadi? Jual, ada pesan. Ya, misalkan ini ya. Terus ini dua-duanya kita double klik. Oke, berikutnya kita kasih nomor WA atau nomor pemesanan ya, 08 58 9587 9128. Nah, seperti ini ya. Karena ada WA-nya di sini saya kasih dalam kurung WA karena ada WA-nya. Oke. Oke, di double klik sininya. Nah, seperti ini di double klik. Oke. Baik, berikutnya ini tadi sudah tadi ya artikel promosi ini namanya judul postingan ya, ini judul postingan nanti. Baik, berikutnya mungkin kita buat gambarnya dulu. Oke. Gambar Anda bisa pakai PowerPoint, Anda bisa pakai Canva. Oh, tidak ada masalah. Yang penting ada kontak personnya. Misalkan di sini saya contoh, misalkan jual nasi cokot, cocok untuk sarapan karyawan dan mahasiswa. Tagline-nya ya. Tapi kalau tagline-nya misalkan diganti bersih, sehat, atau murah, enak, itu tidak masalah. Ini saya contohkan aja. Oke. Nasi cokot, brandnya tadi Poltekkes ya. Surabaya. Kalau ada brandnya, kalau belum ada brandnya juga tidak ada masalah. Oke. Kasih nomor telepon, misalkan pemesanan hubungi, misalkan gitu ya. 0856 0858 9587 9128. Nah, seperti ini ya. Nah, ini misalkan fontnya bisa ada ubah-ubah, misalkan saya ganti Arial ya, yang standar aja. Oke. Nah, kayak gini ya. Terus dikasih warna, save fill ini, diklik aja manapun. Nah, kayak gini. Apa ya nah, kayak gini misalkan ya. Oke, mau ditebalkan juga silahkan. Atau enggak juga enggak apa-apa. Ya. Nah, misalkan ini. Oke, kayak gini. Terus misalkan ditambahkan apa lagi? Misalkan mau ditambah. Nah, ini tinggal ditaruh bawahnya sini. Oke, nanti tinggal sininya kasih gambar. Terus kasih logo Poltekkes ya, boleh nggak? Boleh saja, silakan misalkan insert Anda download dulu logo Poltekkesnya atau logo brand Anda ya, atau logo merek Anda ya. Insert picture, oke, this device, cari logonya ada di mana yang sudah di download. Misalkan ini ya, insert, oke, ini misalkan saya taruh pojok kanan atas saja. Nah, gini misalkan ya. Nah, ini terus kita duplikat slide dulu. Nah, kita duplikat temanya dulu ya. Duplikat slide. Nah, misalkan saya bikin 3 dulu. Terus ininya diisi gambar gitu ya. Misalkan yang tadi saya download gambar ini ya. Nah, ini misalkan saya copy dulu gambarnya. Maaf PowerPoint-nya tadi ya. Ini dulu. Nah, seperti ini aja mungkin ya. Nah, ini biar tidak mengganggu, klik kanan, send to back. Nah, seperti ini. Nah, terus misalkan diisi ini kan biar nggak putih, biar nggak kosong, ini diisi gambar yang lain. Nah, misalkan ini diisi gambar yang lain tadi. Oke, misalkan ini dipaste di sini, terus send to back ya. Nah, ini biar logonya muncul. Nah, kalau logonya bagus, itu saran saya pakai yang format PNG ya. Jadi biar tidak mengganggu fokusnya. Oke, nanti kalau di jadinya kayak gini. Nah, nanti kalau jadi gambar.
Oke, baik, berikutnya gambar kedua mungkin saya modifikasi aja ya. Ini saya copy, taruh sini. Nah, ini tadi dioper dari kiri ke kanan ya. Nah, mungkin seperti ini mawon ya. Terus ini mungkin saya copy lagi, dibalik satunya di kiri, satunya di kanan gitu. Nah, kalau Anda bisa bikin yang lebih bagus ya monggo. Ini kan saya contoh sederhana saja. Nah, sudah sini nanti kalau jadi gambar misalkan kayak gini, Shift F5. Nah, oke, kayak gini aja mungkin. Yang penting adalah foto produknya ada, nomor HP-nya ada, itu yang paling penting. Oke, logo untuk mempercantik aja. Oke, mungkin satu lagi, mungkin saya contohkan lagi. Gambarnya tinggal dimasukkan saja. Nah, gini, ditaruh sini. Kita send to back biar tidak mengganggu fokusnya. Nah, ini mungkin saya copy juga yang ini ya. Sudah gini aja mungkin ya. Yang penting jadi gambar. Oke, nanti mungkin jadinya kayak gini. Shift F5. Oke, berikutnya adalah kita simpan menjadi gambar file save as JPG. Save as, kemudian pilih yang JPG, jual nasi cokot. Nah, misalkan tadi ayam suwir ya. Oke, kita taruh di desktop aja. Oke. Save as tipe diganti JPG. Oke, kita save. Oke, all slide ya, biar semua slide-nya tersimpan. Oke, mungkin gambarnya nanti akan jadi seperti ini. Nah, kayak gini, oke. Nah, nanti jadinya kayak gini aja. Nanti ini yang kita mau posting di media-media nanti. Oke, baik, berikutnya namanya kita ganti dulu biar tidak slide 1, slide 2 gitu. Kita ganti dulu, kita rename. Misalkan tadi apa? Jual nasi cokot ayam suwir pedas untuk sarapan, makan siang, karyawan, mahasiswa. Ya. Jadi kenapa nama file harus menggunakan kata kunci? Biar dibaca sama mesinnya Google nanti ya. Poltekkes Surabaya misalkan. Poltekkes Surabaya. Nah, oke, seperti ini dia. Yang lainnya nanti ngikut. Oke, sudah. Kalau sudah tinggal kita posting. Media postingnya sudah saya siapkan di sini, di catatan. Nanti bisa pakai Facebook, bisa pakai YouTube. YouTube ini berarti kita save as juga. Ini jadi video ya. Kita kasih transisi ya, biar cantik nih. Transition. Misalkan kita kasih ini ya. Save ini. Nah, kayak gitu doang ya. Misalkan saya lamain ininya durasinya. Oke, terus upload to all. Nah, kalau sudah tinggal jadikan video. Termasuk dari Canva. Termasuk dari Canva nanti kan bisa Anda bikin video dari Canva. Oke, berikutnya klik file, save as, desktop aja nanti saya contohkan ya. Video aja, video 1 saya contohkan di desktop. Kemudian kita simpan menjadi Windows Media Video boleh, MP4 juga boleh. Oke, aja save. Nah, oke gitu. Baik, berikutnya adalah tinggal kita posting ke media postingnya. Ini ada YouTube sama Medium ya. Saya contohkan ya. Ada Facebook, ada YouTube. Oke, saya contohkan dulu untuk yang Medium ya. Misalkan kita buka Google seperti ini, ketik medium.com. Nah, ini cukup enak, cukup mudah, dan gampang dibaca sama mesinnya Google. Nah, ini saya udah daftar ya. Kalau Anda belum daftar, biasanya disuruh login pakai Google. Nah, ini misalkan klik write. Nah, judulnya tinggal ambil dari yang tadi. Judulnya itu. Misalkan tadi, nah ini. Nah, saya contohkan dulu ya. Nah, ini yang kita rangkai. Ini kita jadikan sebagai judul. Ini diklik di sininya, kita copy, dan kan kena sebaris tuh. Thread, ini kan. Diklik di sininya, di copy, di paste di kolomnya judul. Nah, oke, di paste juga di kolomnya deskripsi. Nah, oke, seperti ini. Terus berikutnya kasih gambar. Di-upload aja. Gambar yang kita bikin tadi ya, pastikan namanya harus menggunakan kata kunci biar dibaca sama mesinnya Google. Kasih contoh satu dulu aja. Open. Nah, kayak gini ya. Terus kita kasih deskripsi yang dari AI tadi ya. Misalkan saya ambil dari ChatGPT tadi, oke. Di copy saja semuanya yang dari ChatGPT tadi.
keseluruhan. Nah, oke. Ini juga bisa diupload dari HP, cuman Anda download dulu aplikasi medium.com-nya di Play Store nanti. Nah, kayak gini aja. Misalkan kita kasih gambar lagi. Ketik gambar lagi yang satunya gitu. Nah, ini. Nah, di atas gambar, bawah gambar biar lebih cantik. Sudah, terus di-publish. Nah, publish now. Nah, sudah jadi postingan dengan harapan nanti ini akan ditemukan target market kita. Gitu ya. Kita copy linknya nanti buat laporan ke kampus. Misalkan ya, atau mungkin gimana gitu nanti. Nah, kayak gini misalkan. Posting lagi sama, langkah-langkahnya tinggal posting lagi aja. Alright? Nah, oke. Terus kita masukkan judulnya. Nah, usahakan judulnya berbeda-beda ya, biar marketnya juga berbeda nanti ini. Kita copy. Yang kedua ya, terus kita paste di sini. Paste juga di deskripsinya, di paragraf pertama gini, biar dibaca sama mesinnya Google ya. Oke, baik. Berikutnya tinggal dikasih gambar tadi, usahakan gambarnya berbeda. Misalkan gini. Oke. Nah, terus dikasih deskripsi tadi dari AI-nya tadi, tinggal copy paste aja. Jadi AI ini sangat-sangat membantu kita. Oke, misalkan ini. Oke, oke. Terus dikasih gambar lagi yang satunya, misalkan. Oke, kita publish. Nah, oke sambil nunggu yang dari YouTube ya. YouTube ini kan udah jadi mungkin ya. Oke, kita publish now. Oke, lagi posting lagi sampai 5 kali ya, biar hafal. Write lagi. Postingannya berbeda. Apa namanya judulnya tadi ya? Yang bawahnya di copy. Oke. Oke, copy paste juga di sini. Oke. Terus dikasih gambar lagi misalkan. Nah, ini. Sambil nanti kita bahas di kelas ya tutorial ini ya. Oke, kita tolong ini dipelajari dulu. Nanti biar kalau di kelas juga tahu apa yang mau saya bahas gitu nanti. Oke, kasih gambar lagi misalkan. Ya, mungkin 3 aja nggih. 3 aja skip nanti Anda ulang-ulangi sendiri materinya. Oke. Publish now. Nah, nanti kayak gini nanti kita akan terapkan di kelas. Oke, berikutnya untuk melihat daftar postingan kita gimana ya? Tinggal kita cek di sini aja. Cek di profile. Nah, ini kan daftar postingan kita ada di sini semua nanti. Nah, gitu. Oke, baik berikutnya yang YouTube. YouTube ini kan video, berarti kita buka channel dulu. Nah, ini misalkan buka YouTube dulu. youtube.com. Kita buat channel dulu ya. Nah, ini kan masih gini ya. Oh, ini. Kita login dulu. Ntar saya kasih contoh akun saya nih. Buka YouTube-nya. Misalkan buka youtube.com. Oke. Nah, biasanya mungkin teman-teman berpikir kalau YouTube itu videonya harus sempurna gitu ya. Nanti saya contohkan nih. Oke, gini misalkan saya contoh video saya yang udah saya upload nih. Madu sarang Bu Sofi kan. Anu, admin saya. Oke. Nah ini saya lagi nimbang madu saya video gitu. Nah, saya lagi nimbang madu saya video. Nah, itu udah cukup buat bahan promosi. Nah ini lagi di peternakan saya video. Nah, ini lagi ngemasin saya video. Nah gitu. Terus uploadnya nanti pakai kata kunci gitu aja. Nah kayak gini. Bisa kan bikin teman-teman kayak gini kan lagi mungkin lagi makan nasi cokotnya di video, lagi masak masak nasi cokotnya di video nanti sehingga bisa membuat bahan promosi di YouTube-nya nanti. Oke, tadi bisa juga pakai PowerPoint, bisa pas menjadi video, bisa pakai Canva. Nah, tombol uploadnya di pojok kanan atas, klik di sini, klik upload video. Nah, dicari lagi videonya yang Anda upload tadi ya. Nah, pilih file, terus tadi misalkan mana di sini ya, video 1 ini tadi ya. Nah, ini misalkan seperti ini, terus judulnya sama, judulnya tinggal ambil dari sini aja tadi. Misalkan di sini, ambil dari sini aja. Terus di paste di sini, oke. Nah, kayak gini ya, kira-kira pesan nasi coklat, oke, saya ganti jual, oke, dekat kampus, Win, oke. Oke, sudah. Terus deskripsinya juga sama, tinggal diisi ChatGPT-nya tadi yang Anda bikin itu.
Mana tadi di ini ya. Nah, kayak gini tinggal copy aja. Intinya tinggal permainan copy paste aja kok yang penting sebenarnya. Oke, sudah. Nanti tinggal tunggu proses videonya. Lah, kalau untuk YouTube ini bisa diaplikasikan dari mohon maaf dari HP ya. Semuanya bisa diaplikasikan dari HP kok. Cuman kan lebih enaknya Anda itu bawa laptop. Nanti di kelas tinggal saya pandu sama tim nanti ya. Oke, sudah. Nah, kalau udah muncul gambarnya kayak gini kita publish ya. Oke, klik berikutnya. Ini tidak untuk anak-anak ya. Berikutnya, berikutnya, berikutnya. Oke, pastikan ini publik ya. Klik publik, terus publikasikan. Oke, nah udah jadi videonya. Oke, kita tonton ya. Nah, udah kayak gini aja. Nah, ini nanti harapannya bisa ditemukan sama pembeli kita. Nah, sudah. Oke, cukup mungkin sekian ya untuk posting-postingnya. Ini laporannya nanti di sini ya. Nah, ini. Nah, oke, contoh postingannya nanti ada di sini. Oke, nanti saya kirim ke teman-teman juga kok. Berikutnya, agenda berikutnya, posting iklan tadi barusan sudah ya. Oke, pakai kaidah nomor HP. Berikutnya, sebentar dulu. Berikutnya, nah berikutnya kesimpulannya adalah dari yang kita lakukan tadi adalah digital marketing adalah bagaimana memasarkan produk Anda dan jasa Anda kita secara online. Jadi harapannya bisa ditemukan sama pembeli ya. Oke. Kesimpulan yang berikutnya, AI adalah tools atau alat yang bisa membantu kita untuk memudahkan pekerjaan kita dalam praktek digital marketing. Mungkin cukup sekian dulu yang bisa saya bagikan. Selebihnya nanti kita ketemu di kelas dengan foto yang sudah Anda siapkan ya. Minta tolong disiapkan foto sama koneksi internetnya sama emailnya ya. Oke. Nanti kita bahas lebih lengkap lagi di kelas. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.